Jika Anda pecinta cabai atau makanan pedas, maka Anda mungkin tahu tentang mitos dan fakta tentang cabai yang berkembang di masyarakat. Namun terkadang, mitos yang beredar di masyarakat hanyalah omong kosong belaka. Cabai rawit sendiri merupakan tanaman yang termasuk dalam genus Capsicum atau tanaman yang mengandung senyawa capsaisin yang menyebabkan rasanya menjadi pedas dan panas. Di Indonesia, cabai rawit menjadi bumbu utama dalam setiap pengolahan makanan. Bagi sebagian orang, bahkan makanan tanpa perasa cabai akan terasa hambar. Selain rasanya yang pedas, cabai rawit memiliki banyak manfaat yang harus Anda ketahui. Menurut Lembaga Penelitian Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB dan Gagas Ulung, kadar senyawa yang terkandung dalam cabai rawit dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, ada pernyataan yang mengatakan bahwa cabai atau makanan pedas bisa mempercepat metabolisme tubuh. Kira-kira benar nggak ya? Daripada bingung dengan pernyataan-pernyataan yang beredar di masyarakat, lebih baik kita tanya ibu ahli gizi saja yuk. Ya, memang dalam beberapa penelitian tentang terkait makanan pedas-pedas ini terkait dengan peningkatan metabolisme dalam tubuh ini memang ada beberapa yang menyatakan bahwa zat senyawa dalam cabai yaitu capsaicin itu memang dia membakar 116 kalori lebih banyak ketimbang orang yang tidak memakan makanan pedas. Jadi memang di sini tubuh membakar lebih banyak kalori pada saat dia memetabolisme makanan pedas seperti itu. Ya, beberapa terkait lagi dengan orang-orang yang memang sudah mempunyai masalah dengan lambungnya seperti tukak lambung misalnya, itu memang harus berhati-hati dengan makanan-makanan pedas. Di sini memang akan memperburuk keadaan dengan terkikisnya dinding lambung lebih parah lagi. Jadi untuk orang-orang dengan penyakit atau gangguan pencernaan yang memang sudah parah, memang tidak dianjurkan untuk sering-sering makan makanan yang terlalu pedas. Iya benar, untuk cabai memang mengandung vitamin C, bahkan untuk beberapa varian cabai tertentu memang kandungan vitamin C-nya memang hampir setara dengan jambu biji seperti itu ya, dalam 100 gram ya. Untuk cabai hijau misalnya itu nilai vitamin C-nya hampir setara dengan vitamin C yang ada di dalam jambu. Kalau untuk dalam varian cabai hijau sendiri itu kandungan vitamin C-nya itu 84 mg per 100 gram. Nah, kalau untuk dibandingkan dengan jambu biji misalnya, jambu biji itu nilai vitamin C-nya itu 87 mg per 100 gram. Kalaupun misalnya dibandingkan dengan jeruk itu jeruk itu hanya setengahnya saja dari kandungan vitamin C di dalam varian cabai hijau ini. Kecanduan makanan pedas. Jadi makanan pedas di sini itu memang senyawa aktifnya itu yang capsaicin itu memang dia akan mengirim reseptor ke otak itu untuk ini rasanya pedas gitu ya. Kemudian jadi merangsang juga pelepasan enzim endorfin seperti itu. Nah, ini tuh yang bikin orang merasa senang, kemudian nikmat dan puas itu. Mungkin dari situ juga rasa pedas ini juga akan mempengaruhi orang untuk mengulang lagi dan mengulang lagi. Biasanya memang kayak ketagihan seperti itu ya. Ya, jadi pada saat kita mengkonsumsi pedas itu bukannya dilarang ya, boleh saja dalam batasan yang masih normal. Tapi jika kita merasa terlalu pedas, kemudian sampai mengganggu misalnya aktivitas yang sampai kepedesan banget gitu. Nah, itu boleh juga mengkonsumsi susu sebagai penawarnya ya, atau makanan-makanan yang berasal dari tepungan seperti roti. Itu juga akan meredakan rasa pedas atau rasa sensasi terbakar di dalam lidah. Wah, ternyata banyak pernyataan yang benar ya pemirsa. Bahkan cabai atau makanan pedas dapat mempercepat metabolisme tubuh itu benar. Dan baru tahu juga nih,
kalau kandungan vitamin C dalam cabai hijau lebih tinggi dari kandungan vitamin C dalam jeruk. Gimana, udah nggak penasaran dong ya soal mitos seputar cabai? Eits, tapi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus, karena setelah yang satu ini, Sehatpedia akan kembali. ASI adalah air susu ibu yang merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. Pemberian ASI untuk bayi disarankan hingga si kecil berusia 2 tahun. Setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi akan diberi makanan pendamping ASI atau MPASI. Meski demikian, pemberian ASI disarankan terus berlanjut hingga usia 2 tahun. Ada banyak alasan mengapa memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan sangat penting. Karena air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ibu ini memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh buah hati tercinta. Selain itu, memberikan ASI eksklusif juga akan memberikan sejumlah manfaat untuk ibu. Asupan yang paling baik untuk diberikan kepada si kecil adalah ASI. Selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, ibu tak perlu memberikan tambahan asupan apapun lagi, karena air susu ibu sudah memenuhi nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang sang bayi. Contohnya seperti vitamin, protein, dan juga lemak. Adapun manfaat ASI untuk sang buah hati antara lain yakni sebagai antibodi bayi, penting untuk tulang, mencerdaskan bayi, hingga menjaga berat badan bayi agar tetap stabil. Meski begitu, ada beberapa mitos seputar ASI yang beredar di masyarakat. Salah satunya yakni katanya seorang ibu tidak boleh menyusui ketika sakit. Tapi apakah benar ya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat? Daripada salah, mending kita tanya langsung ke dokter yuk. Baik, jadi bentuk payudara itu tidak mempengaruhi produksi ASI sendiri gitu ya. Jadi moms di rumah jangan khawatir, tetap percaya diri biar ASINya mengalir lancar dan deras ya. Ya, kalau makanan itu sangat mempengaruhi rasa ASI ya. Jadi apa yang kita makan, si adik bayinya juga akan mempengaruhi, adik bayinya juga akan merasakan rasanya. Seperti misalkan kita makan pedas, itu jangan terlalu banyak ya mams, karena bisa menyebabkan perut adik bayinya bisa kembung atau nanti adik bayinya bisa gumoh jika kita makan pedas yang terlalu banyak. Atau misal kita makan seperti jengkol, pete yang baunya sangat tidak sedap, itu juga harus kita batasin karena adik bayinya akan merasakan rasanya gitu. Atau kita misalkan makan buah-buahan atau sayuran, adik bayi juga akan merasakan buah atau sayur seperti itu. Ibu sakitnya apa dulu? Kalau misalkan sakitnya batuk pilek, jika moms tidak percaya diri boleh menggunakan masker ya saat menyusui. Namun kalau misalkan tetap tidak percaya diri, boleh adiknya tidak usah menyusui dengan kita tapi ASINya saja diperah gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita sakit seperti amit-amitnya kita memiliki penyakit seperti HIV atau ada gangguan kulit pada daerah payudaranya, itu boleh di stop dulu begitu. Sangat cukup karena ASI yang kita hasilkan itu sangat menyukupi kebutuhan dari bayinya sendiri. Semakin bayinya sering menyusu, itu produksi ASINya semakin banyak. Jadi produksi ASI yang kita produksi itu sangat berperan penting, maksudnya sangat memenuhi kebutuhan dari bayinya tersebut gitu. Minum obat itu jika mams sedang menyusui atau sedang hamil, jika sakit boleh ke dokter. Kemudian konsultasikan kepada dokter bahwasannya mams sedang menyusui atau hamil, nanti akan dipilihkan obat-obatan yang tidak, semisal sedang menyusui nanti akan dipilihkan obat-obat yang tidak, obat-obatannya tidak melewati saur plasenta, dan jika sedang menyusui dipilihkan obat-obat yang ekskresinya tidak disalurkan melalui ASI seperti itu. Susu seperti susu sapi, susu kedelai atau almond itu kayak akan banyak gizi ya. Namun yang sangat mempengaruhi itu daun katuk dibanding susu. Tapi tidak masalah kalau misalkan masih mau tetap minum susu, itu dia akan mempengaruhi banyak gizi yang bermanfaat juga. Tapi
untuk meningkatkan produksi dari ASINya sendiri agar ASINya banyak, itu yang lebih berperan penting itu daun katuknya, karena daun katuk itu akan peningkatan hormon prolaktinnya sendiri, jadi ASINya makin banyak. Mungkin ini kaitannya dengan karena moms di rumah sering bergadang ya, energinya banyak yang terbuang ya, banyak energi ekstra yang terbuang, itu akan mempengaruhi penurunan berat badan. Tapi yang pernah saya baca itu kalau pada saat menyusui itu akan mengecilkan dari ukuran uterus dan bisa menjadi KB alami seperti itu. Diare pada anak itu harus dikonsultasikan ke dokter. Kita harus tahu cari penyebabnya. Diare ini disebabkan karena virus, bakteri, atau karena laktulosanya yang belum terbentuk sempurna. Jika diarenya disebabkan infeksi bakteri atau virus, itu boleh tetap dilanjutkan ASINya. Kemudian kalau misalkan dia alergi susu, alergi ASI, atau karena laktulosanya belum terbentuk sempurna, itu harus dikonsultasikan agar diganti dengan susu formula yang kadar laktulosanya lebih rendah. Nah, ternyata bentuk payudara itu tidak mempengaruhi banyak atau sedikit ASI yang dihasilkan oleh ibu ya. Selain itu, makanan yang ibu konsumsi ternyata juga mempengaruhi rasa ASI. Jadi, untuk para ibu yang sedang menyusui, harus benar-benar pintar memilih makanan ya, agar ASI yang dikonsumsi sang buah hati jadi lebih berkualitas. Terjawab sudah ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada di benak para ibu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sehatpedia. Kanker serviks menempati urutan kedua berbagai jenis kanker yang paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Tercatat ada 40.000 kasus baru kanker serviks setiap tahunnya yang menyerang perempuan di tanah air. Penyakit ini bisa menyerang pasien pada usia berapapun. Semakin bertambah usia, resiko seseorang mengalami kanker serviks atau kanker leher rahim ini pun menjadi semakin besar. Adapun penyebab utama tingginya angka pasien kanker leher rahim ini tak lain karena minimnya kesadaran akan bahaya penyakit satu ini. Lalu seperti apa ya gejala dari kanker serviks ini sendiri? Dan apakah penyakit kanker serviks atau leher rahim ini bisa dicegah? Yuk kita tanyakan langsung ke dokter. Jadi kanker serviks itu adalah suatu tumor ganas yang menyerang leher rahim. Jadi perlu kita ketahui bahwa organ reproduksi wanita terdiri dari 2 indung telur, kemudian ada 2 saluran yang menghubungkan ke rahim, kemudian rahim, di rahim itu ada leher rahim, nah kemudian ada serviks, ada vagina. Nah, leher rahim itu disebut sebagai serviks. Jadi, kanker serviks itu merupakan suatu tumor ganas yang muncul pada leher rahim. Gitu. Penyebab secara pastinya sih belum tahu, tidak diketahui sampai sekarang. Tapi ada faktor resiko yang menyebabkan terjadinya kejadian kanker serviks ini. Yang pertama adalah infeksi dari human papillomavirus atau HPV. Nah, yang kedua ada faktor resiko merokok, kemudian berat badan berlebih, penggunaan KB dalam jangka waktu yang lama, dan adanya riwayat infeksi berulang pada daerah rahim begitu. Itu faktor risiko yang menyebabkan terjadi kanker serviks. Secara umum kanker serviks itu ada 2 jenis. Jadi dinilai dari mikroskop secara selulernya, selnya bagaimana. Jadi yang pertama ada yang paling sering adalah karsinoma sel squamosa. Ini berasal dari sel di serviks itu sendiri. Nah, ini cukup sering terjadi pada wanita di Indonesia. Yang kedua ada adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini adalah kanker serviks yang berasal dari sel-sel atau kelenjar di sekitar serviks. Begitu. Gejala awalnya cenderung tidak ada, jadi gejala prekancer itu tidak ada, sehingga biasanya pasien datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam gejala tahap lanjut. Jadi gejala tahap lanjut biasanya ada yang pertama perdarahan dari jalan lahir atau perdarahan pervaginam pada saat dia sudah selesai menstruasi, atau pada pasien yang sudah menopause kok ada flek begitu. Karena penyebabnya adalah tadi faktor risikonya adalah infeksi dari HPV, jadi dianjurkan untuk melakukan vaksinasi human papillomavirus HPV. Kemudian wanita 40 tahun atau wanita yang aktif secara hubungan seksual itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan IPA test atau pap smear secara rutin.
mitos. Jadi kanker serviks itu untuk sejauh ini sih diteliti bahwa faktor risiko terinfeksi human papillomavirus yang tipe 16 dan 18 itu menyebabkan terjadi kanker serviks. Jadi sejak sekarang ini lagi digembor-gemborkan untuk melakukan vaksinasi HPV. Jadi vaksinasi HPV ini salah satu upaya pencegahan untuk kanker serviks. Gitu. Pengobatannya ada 3 pengobatan yang paling sering dilakukan, yaitu operasi, radiasi, dan kemoterapi. Operasi bisa dilakukan tracheektomi atau histerektomi. Bisa tergantung pengobatannya. Jadi kalau pengobatannya dengan tracheektomi atau pengangkatan sebagian dari serviks itu sendiri, sebagian serviks dan vagina bagian atas, kemungkinan untuk hamil lagi masih bisa. Tapi kalau pengobatannya sudah dilakukan operasi angkat rahim atau histerektomi, itu untuk mengandung lagi pasti tidak bisa karena rahim sudah diangkat. Atau terapi dengan radiasi pada daerah panggul itu juga meningkatkan risiko kemandulan. Ternyata kanker serviks itu ada 2 jenis ya pemirsa. Dan meskipun belum diketahui pasti penyebab adanya kanker serviks ini, para wanita harus tetap hati-hati nih. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan dokter, ada beberapa faktor resiko yang bisa menimbulkan kanker serviks. Gimana? Sudah terjawab ya beberapa pertanyaan tentang mitos fakta cabai, lalu juga pertanyaan seputar ASI dan kanker serviks ini. Saksikan terus Sehatpedia ya pemirsa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.